warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Hadi. Kita saat ini sedang pembelajaran materi kedua, yaitu konsep sejarah. Kemarin kita bicara masalah pengertian sejarah. Mungkin kalian sudah lihat video saya yang pertama tentang konsep sejarah. Baik, konsep sejarah itu ada 3. Yang pertama, ruang. Apa itu ruang? Jika sejarah itu tidak ada tempatnya, maka sejarah itu berarti adalah sebuah kebohongan. Karena apa? Karena kebohongan itu bukan bagian dari sejarah. Kenapa? Karena ketika ada sebuah peristiwa, terus orang itu menceritakan, ya pokoknya ada tempatnya lah gitu. Berarti orang itu sedang berbohong gitu. Kenapa? Karena setiap peristiwa itu pasti ada tempatnya. Nah, itulah yang namanya fungsi atau konsep sejarah tentang ruang. Yang kedua, sejarah pasti memiliki waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu berlangsung, sehingga orang tidak bisa menerka-menerka bahwa itu telah terjadi. Misalnya ada orang cerita tentang cerita Aladin misalnya. Siapa yang tahu cerita tentang Aladin? Kapan waktunya terjadi? Tentu saja nggak tahu. Nah, itu hanya sebuah cerita untuk hiburan saja. Nah, ruang dan waktu tidak bisa terlepas dari sebuah peristiwa sejarah. Maka orang-orang itu harus tahu yang namanya peristiwa itu ada ruang dan waktunya. Konsep yang terakhir adalah manusia. Ruang, waktu. Jika ruang dan waktu itu ada sebuah peristiwa yang tetapi peristiwa itu pelaku utamanya bukan manusia, maka juga tidak bisa dikatakan sebagai sejarah. Cerita misalnya tentang seekor binatang, kambing, kura-kura, yaitu tidak bisa dikatakan sebagai sejarah. Siapa yang dikatakan bisa sebagai sejarah? Ya gabungan antara ruang, waktu, dan manusia itu sendiri sebagai pelaku sejarah. Karena sejarah itu sendiri berkaitan tentang bagaimana peristiwa itu bermakna bagi manusia. Maka kesimpulannya adalah sejarah tidak terlepas dari ruang dan waktu. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Jika sebuah peristiwa tidak ada tempat kejadiannya, itu hanya sebuah khayalan. Jika sebuah peristiwa itu tidak ada waktunya, maka itu hanya sebuah khayalan. Sekarang lingkup sejarah. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa erat kaitannya dengan suatu yang terjadi di mana hal tersebut benar-benar ada. Peristiwa apa? Apa saja. Yang penting berkaitan tentang manusia, adanya waktu, adanya ruang. Dan peristiwa itu bisa diceritakan. Maka sejarah itu benar-benar terjadi. Ada sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu tidak terlepas kaitannya dengan bagaimana seorang itu menyampaikan sejarah secara objektif. Tentu saja dengan kaidah-kaidah keilmuan. Saya bisa ceritakan misalnya kalau Anda ingin menulis historiografi sejarah, maka dimulai dengan cara kita mengumpulkan berbagai macam sumber. Sumber-sumber itu juga belum tentu menjadi atau dapat dikatakan sebagai sumber sejarah. Kita koreksi dulu misalnya, kita koreksi. Ada namanya disebut dengan kritik. Ya. Ada kritik ekstern, ada kritik intern misalnya. Kritik ekstern, benda-benda itu
apakah sudah baik, apakah benda itu benar-benar terjadi mewakili masa lalunya sesuai dengan waktunya, atau benda-benda itu kita bisa lihat dari intern isinya. Anda misalnya saya misalnya punya beberapa surat lah. Surat-surat misalnya surat yang saya simpan dari sejak SMA misalnya. Nah itu kita lihat isinya, apakah benar itu isi pada waktu saya cerita di SMA atau memang hanya baru kejadian seperti ini. Atau ketika kita melihat sebuah batu misalnya, terus kita tiba-tiba wah ini batu sejarah gitu. Padahal itu batu baru ditemukan dari bangunan-bangunan baru. Nah, maka itulah bagian dari sejarah sebagai ilmu. Harus objektif, tidak boleh subjektif. Ada juga sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah berkaitan dengan penulisan peristiwa oleh seseorang yang mana ide dari kisah tersebut diambil dari sejarah. Sering kita lihat kisah-kisah Bung Karno, kisah-kisah Bung Hatta, atau Haji Agus Salim dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa dijadikan sebuah kisah? Karena memang mereka itu memaknai negeri ini dengan keterlibatannya pembangunan terhadap negeri Indonesia. Itulah sejarah sebagai kisah. Berkaitan dengan cerita misalnya Loro Jonggrang, yaitu tidak bisa dikatakan sebagai kisah karena apa? Waktunya tidak ada, kapan terjadinya, dan di luar dari nalar manusia, misalnya manusia bisa jadi batu tiba-tiba gitu. Selanjutnya ada sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni biasanya berkaitan tentang cara bagaimana orang itu menulis. Orang itu akan menulis dengan baik, bahasanya, gaya bahasanya ini biasanya berkaitan dengan seni sastra. Atau bahkan kalau saya sendiri menganggap bahwa sejarah sebagai seni ketika kita melihat langsung objek-objek sejarah itu sendiri. Anda bisa lihat kalau ke candi-candi itu ada relief-relief yang kita bisa baca sebagai makna kisah kehidupan atau mewakili kisah-kisah kehidupan pada saat itu. Digambar, diukir dengan baik, itu kan sebagai seni. Kalau datang ke museum-museum di Jakarta yang luar biasa, itu juga sebagai seni banyak. Maka sejarah sebagai seni pun cukup menarik bagi kita. Biasanya dijadikan sebagai ekonomi pariwisata secara historiografi gitu. Ini cukup banyak, misalnya di Jakarta, kamu bisa lihat Monas misalnya. Kalau Monas bagi saya itu adalah sebagai seni yang luar biasa, di mana menggabungkan antara peristiwa Indonesia merdeka dan juga bagaimana benda-benda yang mewakilkan sebagai ajaran-ajaran agama Hindu misalnya. Kalau Anda menyaksikan secara langsung atau digambar, tugu yang menjulang di Monas itu adalah lambang sebagai Yoni, lingga. Sedangkan penampangnya disebut dengan Yoni. Itu adalah bagian dari sejarah Hindu, perwakilan laki-laki dan perempuan. Demikianlah konsep sejarah berdasarkan ruang lingkup dan seninya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.